di open mic juga. Mungkin ini lagi pada sholat atau gimana ini? Habis sholat, Kak. Oke. Yang lain. Mungkin iya Kak, masih ada yang beberapa lagi sholat Kak. Oke. Mungkin yang udah sholat, ayo on cam. Nah, ini mungkin hampir, berapa ya ini? Dikit banget bisa dihitung. Yuk, on cam yuk. Oke, mungkin saya awali dulu. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dwi yang jadi MC di talk show malam ini. Mungkin udah tahu ya temanya malam ini tuh apa? Balancing Organization with Academic. Nah, mungkin dari sini kita bisa belajar banyak tentang bagaimana mengatur waktu dan lain-lain tentang PMII dengan kegiatan akademik. Nah, mungkin teman-teman sendiri bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik untuk dibacakan atau ditanyakan kepada pemateri-pemateri yang sangat menginspirasi kita semua gitu ya. Dari teman-teman sendiri mungkin aku izin bertanya tentang pertemuan yang kemarin atau awalan dari PMI kemarin. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu PMII, tentang apa itu PMII atau kegunaannya apa sih gitu. Mungkin ada yang berani menjawab. Halo, masih ada orang di sini. Cek. Halo, iya Kak. Mungkin yang lain. Tadi di ya? Apa tadi? Ini udah mulai atau belum? Mohon maaf. Belum masih. Ya. Mungkin ayo adik-adik sahabat-sahabati yang baru masuk PMI yang pengen tahu lebih. Nah, itu mungkin bisa saling sharing tentang pemahaman yang udah kalian dapat dari pertemuan kemarin. PMI itu apa, terus kegunaannya apa, kelebihannya apa. Yuk kita mulai dengan self-assessment sendiri untuk berani mengungkapkan apa yang kita pikirkan, pendapat. Karena berorganisasi sendiri itu juga bukan melulu tentang mengurus suatu kepanitiaan atau semacam suatu acara seperti itu, tapi juga kita memberikan aspirasi-aspirasi kita yang ingin kita tujukan. Mungkin dari angkatan 2020 atau 2019 ini ada yang ingin membantu saya untuk menjelaskan apa sih tentang PMI itu, apa sih tentang sejarah PMI, atau mungkin sampai sejarah PMI itu pasti udah bagus banget pemahamannya tentang PMI. Mungkin aku tunjuk aja ya dari Sanin Ain Yosef. Halo, apakah ada orang? Aduh, ini kayaknya masih ke kamar mandi ya mungkin ya. Lanjut aja ke mungkin ke Ayuma. Yuk kita saling sharing-sharing sekarang. Iya, baik Kak. Maaf karena ada
camp karena ini di perjalanan jadi hanya bisa ya. Iya, nggak apa-apa, silakan. Dari yang saya tanya-tanya ke dari yang saya tanya-tanya ke kakak tingkat ataupun ke kakak-kakak yang dulu itu, jadi PMI itu adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia gitu kan. Nah, dia ini berlandaskan atau lebih cenderung ke Nahdlatul Ulama seperti itu. Nah, dari informasi yang saya dapat itu ada beberapa hal yang menyebabkan berdirinya PMII seperti itu. Kalau tidak salah PMII itu dibentuk pada tanggal 17 April tahun 1960 di Surabaya. Apakah betul, Kak? Ya, mungkin bisa dilanjutkan? Ya, nah itu kalau nggak salah ketua umum yang pertamanya itu namanya Mahbub Junaidi seperti itu. Lalu saat tahun 1950 sampai 1959 itu kan situasi politik Indonesia itu kan rancu seperti itu ya. Lalu sistem perundang-undangannya itu nggak menentu, kayak nggak menetap seperti itu, Kak. Lalu lalu NU sama Masyumi itu berpisah. Nah, setelah berpisah itu ada namanya Partai Sosialis Indonesia. Dan Mas Yumi itu pernah katanya itu dibubarkan sama Bung Karno kayak gitu. Nah, lalu Bung Karno itu meminta sama aktivisnya NU itu buat mendirikan organisasi mahasiswa Islam. Nah, makanya dibentuklah PMI ini seperti itu. Nah, lalu buat kita itu apa sih PMI kayak gitu kan? Nah, buat kita sendiri PMI itu adalah wadah yang digunakan sebagai penyaluran aspirasi dan pengembangan mahasiswa NU sendiri seperti itu. Oke, mantep nih. Kan dari Ayuma sendiri itu dari PSBD ya, udah tahu tentang sejarah-sejarah dari PMII, apa itu PMII. Nah, di sini mungkin lebih pengen tahu dari farmasi, mungkin bisa dijelaskan atau perwakilan dari farmasi mau beraspirasi menurut pendapatnya? Saya Kak coba Siapa untuk ini? Abdu Kak Abdu. Duh, Sebelumnya silakan. suaranya jelas nggak Kak? Jelas, jelas. Ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Ayuma, bahwasanya PMI itu singkatan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berideologikan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lebih cenderung ke Ormas Nahdlatul Ulama, karena PMI itu sendiri salah satu banom di bawah naungan NU yang awal kelahirannya itu diawali dengan awalnya itu namanya Imanu. Sebelum adanya PMI itu ada yang namanya Imanu, itu ibaratnya lahirnya itu hampir bersamaan dengan Ibnu. Nah, di awal-awal lahirnya Imanu ini ada pertentangan dari pihak Ibnu, karena Ibnu sendiri itu baru dibangun yang relasinya itu ke pelajar, entah itu SMP, SMA, sampai mahasiswa. Kenapa Ibnu ini menolak adanya Imanu? Karena untuk mahasiswanya sendiri itu di Ibnu itu masih sedikit, karena dikhawatirkan organisasi Ibnu yang baru ini yang di bawah naungan NU ini bakal terpecah kembali gitu, karena masih sama-sama muda gitu. Jadi karena masih muda, jadi kenapa kita harus bisa-bisa gitu. Tetapi karena hasrat untuk mendirikan sebuah organisasi bagi mahasiswa NU itu sendiri,
sangat berapi-api dalam jiwa mahasiswa yang walaupun jumlahnya masih sedikit gitu Kak. Kemudian benar kata Ayuma yang juga pada saat pendirian PMI itu sendiri yang awalnya Imanu itu adanya ketegangan politik gitu. Ketegangan politik masa dependen PMII. Pada awalnya memang banyak delegasi yang mengusulkan nama-nama sebagai pertimbangan. Seperti dari Yogyakarta mengusulkan HMA, yaitu Himpunan Mahasiswa Ahlus Sunnah. Jakarta mengusulkan Imanu, Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Kemudian di Bandung, Surabaya, dan Surakarta mengusulkan PMII, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang sampai sekarang diresmikannya itu Kak, yang sah sampai sekarang. Dan kemudian pada akhirnya nama yang terakhir dipilih untuk ormas yang di bawah naungan NU ini yang notabene-nya kebanyakan mahasiswa, khusus mahasiswa, akhirnya dipilih nama PMII karena dianggap mewakili pola mahasiswa yang diliputi pemikiran inisiatif bebas. Kedua, memanifestasikan nasionalisme sebagai semangat kebangsaan. Nah, kemudian PMII lahir atas dasar tuntutan sejarah, perkembangan pelajar dan mahasiswa NU. Berdirinya PMII karena dipandang waktunya telah tiba dan kepentingan sangat mendesak untuk berdiri sebagai organisasi sendiri. Berdirinya PMII itu sendiri bukan untuk menyaingi organisasi Islam yang lainnya, tapi tujuan didirikannya PMII itu sendiri adalah untuk mengkhususkan jaringan-jaringan di ranah mahasiswa agar tidak terlalu kompleks untuk ke jaringan kayak SMP, SMA gitu. Jadi khusus untuk mahasiswa. Gitu Kak. Terima kasih. Wah, mantap. Terima kasih untuk tadi sahabat Ayuma dan sahabat Abdu ya. Mungkin selanjutnya ini kita udah mulai masuk ke pemateri-pemateri yang sangat kece-kece ini. Mungkin bisa say hi dulu dari sahabat Farhan. Say hi. Kabaran. Oke, assalamualaikum teman-teman semua atau sahabat-sahabat semua. Sebelumnya juga perkenalkan ya, nama saya Farhan Rosadi, saya dari jurusan Farmasi angkatan 2017. Di sini sahabat-sahabat semua sehat-sehat semua ya, alhamdulillah ya. Sehat. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sahabat Farhan. Mungkin lanjut ke sahabati Almazida. Mungkin bisa say hi dulu. Say hi. Halo semuanya. Halo. Ini suaraku jelas nggak ya? Jelas. Halo. Jadi ya perkenalkan dulu, namaku Almazida dari PSPD Angkatan 2017. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ini dari sahabati Afifah. Bisa say hi? Atau mungkin, ya oke, bisa. Silakan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, sahabat-sahabati sekalian. Terima kasih juga kepada MC yang sudah membantu acara. Perkenalkan, saya Nur Afifah, biasa dipanggil Afifah, dari program studi farmasi angkatan 2018. Mungkin segitu dulu ya Kak. Silakan dilanjutkan, saya kembalikan kepada sahabat Ibu. Ya, baik. Terima kasih semua. Mungkin lanjut aja masuk ke materi sharing-sharingnya. Ini kita non-formal, jadi nanti tanya jawabnya juga bisa lebih santai, lebih slow, lebih mengarah ke kayak keluarga aja kayak gitu. Mungkin dari sahabat-sahabati bisa menjelaskan menurut pandangan sahabat-sahabat itu PMI itu apa sih kayak gitu. Mungkin secara garis singkat saja, mungkin dari sahabat Farhan dahulu, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. PMI itu apa sih? Kalau menurut pandangan saya, PMI adalah wadah untuk mahasiswa yang ingin
mengabdikan dirinya atau berdakwah atau lebih memperjuangkan untuk terciptanya Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Mungkin seperti itu. Untuk gambaran kecilnya, PMII adalah cara kita atau tempat kita untuk berkreativitas sebagai mahasiswa dalam belajar berorganisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Farhan. Mungkin bisa dilanjutkan ke sahabat di Almazidah. Silakan sahabat. Oke, terima kasih. Jadi untuk PMI sendiri menurut saya sebagai rumah ya. Jadi di PMI sendiri kita kan nggak terlalu fokus untuk nggak diharuskan untuk melakukan ini itu, tapi malah kita di dalamnya kita bisa melakukan banyak hal. Jadi menurut saya sebagai rumah sendiri agar kita bisa berprogres dan nyaman di dalam rumah tersebut. Itu sih. Saya kembalikan lagi ke sahabat Dwi. Ya, terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke sahabati Afifah, bisa menjelaskan tentang PMI itu apa? Oke, terima kasih. Untuk PMII sendiri, bagi saya itu rumah ya, tempat paling nyaman untuk kita pulang ketika kita berproses di mana-mana, ke sana, ke sini, ke sono. Nanti untuk tempat pulangnya adalah PMII. Jadi sama seperti yang disebutkan oleh sahabat Farhan tadi, untuk menciptakan keislaman yang ahlu sunnah wal jamaah seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya sahabat. Baik, terima kasih. Mungkin dari sahabat-sahabati, sahabat Farhan, sahabati Almazidah dan Afifah, sudah siap ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari maba-maba yang calon, mohon maaf, calon dari PMI ini? Sudah siap menerima pertanyaan yang sangat menarik? Insya Allah siap, selagi masih kita bisa menjawab. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman atas. Sebelumnya itu Kak, itu untuk narasumbernya mohon ditampakin wajahnya Kak, biar lebih kenal. Mantap, mantap. Terima kasih. Mungkin lanjut ke sesi sharing tanya jawab dari sahabat-sahabati yang kepo-kepo tentang petinggi-petinggi ini. Gitu, asik petinggi ya. Nah, itu mungkin ada yang kepo bisa langsung raise hand dan langsung menanyakan langsung. Mungkin ada yang mau menanyakan, mau raise hand? Oke, mungkin tanya dulu ke sahabat Farhan, izin bertanya. Mungkin progres selama PMII di FKIK itu gimana ya menurut sahabat Farhan? Bagaimana? Progres bagaimana? Progres dari PMII sendiri di FKIK itu menurut sahabat Farhan bagaimana? Oke, jadi PMI di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang di UIN ini itu masih berumur 4 tahun. Dan hingga detik ini alhamdulillah kita bisa merangkul dari mahasiswa yang notabene dari basic pondok ataupun bukan, ataupun yang mungkin dari SMK farmasi ataupun yang dari SMK biasa, kita bisa merangkul semua. Karena kalau berbicara rayon sendiri, rayon FKIK ini ataupun yang disebut dengan Penyelamat Jafar Saifuddin ini merupakan wadah yang asik, dalam artian kita di sini punya senior yang saling mengajarkan. Misal dalam artian ketika ada tugas ataupun akademik suatu mata kuliah yang tidak kita bisa pahami, kita bisa bertanya ataupun berdiskusi. Jadi progresnya untuk saat ini PMI di Jafar Saifuddin ini sudah bagus. Hingga kita dulu itu baru harlah ketiga ini kita bisa mendatangkan Menteri Agama periodenya Presiden Jokowi yang tahun lalu, yaitu Lukman Hakim Saifuddin, yang beliau adalah zuriah juga dari nama yang kita ambil, yaitu Dr. Fahmi Jafar Saifuddin. Mungkin itu saja
atau mungkin dari sahabat-sahabati Nur Afifah dan Al-Mazidah bisa menambahi, atau mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas mohon maaf atas jawabannya, sahabat Farhan. Mungkin dari sahabati Afifah dan sahabati Al-Mazidah mungkin juga bisa menjawab atau membantu sahabat Farhan dalam menjelaskan progres dari PMI sendiri. Silakan mungkin, atau mungkin juga bisa langsung ke pertanyaan tadi. Dari tadi mohon maaf siapa yang raise hand? Dari Febriansa Akbar Wijaya. Mungkin bisa on mic? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Kak? Jelas. Jelas. Oh. Ya, sebelumnya terima kasih buat atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Febriansa Akbar Wijaya dari Prodi Farmasi Angkatan 2020. Untuk sesi kali ini saya menanyakan tentang, ini kan PMII ya Kak. Yang saya tanyakan itu, apakah PMII ini untuk saat ini ya, ini di bawah naungan Kementerian Agama. Kalau misalnya organisasi PMII ini di luar Kementerian Agama, lalu bagaimana cara kita untuk kayak bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain, kemudian bagaimana cara kita untuk memajukan PMI ini, karena kalau misalnya kita tidak dibawahi oleh pemerintah, otomatis kan untuk program kerja, untuk kerjasama dan lain, itu kan murni dari kita sendiri, Kak. Iya, itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin tadi panggilannya siapa? Sahabat Febriansa Akbar Wijaya. Febri, Kak. Febri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari sahabat Febri. Mungkin dari sahabat Al-Mazidah bisa menjawab dahulu. Atau mungkin bisa saya menjawab atau gimana? Oh iya, boleh. Silakan sahabat Farhan. Oke, terima kasih atas waktunya dari sahabat Dwi, dan saya sapa dulu sahabat di depan kamera saya ini. Assalamualaikum sahabat Febri yang mungkin dari angkatan 2020 Farmasi ya. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana sih agar PMI itu berkembang atau mungkin juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Agama atau kementerian-kementerian lain. Jadi kita bisa dalam artian berkolaborasi dengan Kementerian Agama ataupun kementerian lain, dalam artian caranya yaitu melalui relasi yang kita punya. Dengan kita mengajukan proposal terlebih dahulu, ya seperti halnya ketika kita ingin mengadakan sebuah acara, kita harus punya konsepan acaranya itu. Kalau hingga detik ini, Farmasi Rayon Ja'far Saifuddin ini, kita sudah berkolaborasi dengan Satgas NU Malang Raya. Dalam artian kolaborasi ini kita mengikuti acara yang diadakan oleh Satgas, seperti kita membantu untuk rapid test, terus membantu sosialisasi, hingga membantu berbagi bantuan sosial yang diberikan oleh Satgas NU. Namun hingga saat ini memang kita belum mempunyai kesempatan untuk berkolaborasi dengan Kementerian Agama ataupun kementerian-kementerian lain. Namun jika ditanyakan apakah bisa kita berkolaborasi, bisa. Dengan cara ya kita mengajukan proposal terlebih dahulu, atau mungkin dengan kementerian-kementerian yang atau dinkes-dinkes yang di bawah kementerian, seperti dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lain bisa menambahkan. Oke, terima kasih sahabat Farhan. Mungkin dari sahabat Febri sendiri ada feedback?
Atau ada pertanyaan lanjutan yang ingin ditanyakan? Ada Kak untuk pertanyaan kelanjutan. Baik, silakan. Untuk pertanyaan kelanjutan saya itu, kan PMI ini kan dibagi menjadi beberapa kaderisasi dan itu sangat banyak. Mungkin dari saya itu menanyakan kiat-kiat dari kakak-kakak sendiri untuk menyatukan beberapa kaderisasi ini agar kita menjadi suatu hasil yang mufakat gitu Kak. Karena kalau misalnya terlalu banyak, bukan terlalu banyak sih, kalau banyak kaderisasi otomatis pemikiran dari seseorang itu kan berbeda-beda. Maka dari itu bagaimana kita untuk menyatukan pemikiran tersebut supaya kita menjadi mufakat gitu Kak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari sahabat Farhan bisa menjawab. Oke, tadi pertanyaannya maksudnya menyatukan perspektif kaderisasi atau bagaimana? Untuk bagaimana supaya hasil rapat atau tentang pemikiran kita itu menjadi mufakat gitu loh Kak, tidak terpecah belah. Oke, mungkin yang bisa saya tangkap gini. Jadi kalau dalam setiap diskusi itu pasti semua orang punya pendapatnya masing-masing. Namun di sini kita juga di PMI kita juga diajarkan bagaimana cara kita untuk saling bisa menerima pendapat dan nanti di akhir ketika diskusi itu ada solusinya. Nah, mungkin dari solusi ini solusi yang kita bawa inilah yang itu bisa memunculkan sebuah hasil suara yang mufakat. Mungkin sebagai contoh gini, ketika kita ingin menjalankan program kerja, contoh program kerjanya misal sosialisasi terkait vaksin ataupun apa itu ya, contoh. Kita pasti mempunyai pendapat sendiri. Namun setelah kita berdiskusi panjang, pasti kita akan satukan kembali. Oke, di sini kita ingin mengasih solusi bagaimana. Nah, solusi ini yang akan kita sampaikan kepada publik. Dan dalam proses kaderisasi ini, kita tidak bisa membatasi ruang gerak pemikiran sahabat-sahabati sendiri. Karena suatu pendapat adalah hak prerogatif dari sahabat-sahabati sendiri. Dalam keilmuan kita itu tidak bisa membatasi. Dalam artian, masa kita akan mengasih sebuah sekat untuk mereka berkreativitas mengembangkan keilmuan mereka. Mungkin begitu. Baik, terima kasih sahabat Farhan. Mungkin bisa dicukupkan. Mungkin ini saya punya pertanyaan untuk sahabat Izida. Nah, saya kepo nih. Menurut sahabat Izida itu gimana sih cara menyeimbangkan antara akademik dan non-akademik itu sama organisasi mungkin? Gimana mungkin sahabat Izida? Apa bisa menjawab? Oke, halo, suara saya apa masuk ya? Ya, masuk. Masuk. Oke, jadi ya. Oke, jadi dalam perkuliahan sendiri kita kan sudah dihadapkan dengan pilihan nih antara kamu mau aktif organisasi atau mau full di akademik, dan semua hal itu dan pilihan itu memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Misal ada yang memilih aku aktif aja di akademik, olimpiade dan lain sebagainya. Terus ada yang milih juga aku aktif aja di organisasi dengan keuntungan ini, namun ada beberapa kerugian yang mungkin bisa teman-teman pikirkan sendiri kerugiannya untuk membelakangi akademik itu apa. Jadi salah satu tips and trick yang biasanya saya pakai untuk keseimbangan itu adalah tentang bagaimana skala prioritas. Dia mendesak atau enggak, penting atau tidak, yang biasanya emang saya pakai terkait misal kalau besok ujian, lalu ada proker ini. Jadi ada skala prioritas yang biasanya kita pakai di sana. Dan semua itu tentu hasilnya individual atau
memiliki kondisional tergantung individu masing-masing. Misal dari awal aku organisasi 50-50, 50-50. Atau aku 30 sama 70 gitu. Jadi itu sudah kesepakatan diri dari awal. Jadi kalau saya sendiri untuk akademik dan organisasi dibagi 50-50, 50-50, di mana menurut saya itu sangat penting ya, karena itu tadi ada negatif dan positif yang bisa kita dapatkan dari itu. Terus untuk menyeimbangkannya gimana? Dengan prioritas itu, skala prioritas. Sama kita tetap harus patuh sama timeline yang kita buat. Tuh. Jadi biar kalau saya pribadi punya jadwal tersendiri ya, kalau memang harus fokus dengan satu hal, difokuskan dan diselesaikan agar mungkin waktu lainnya kita bisa pakai buat misal mengerjakan organisasi. Dan satu lagi sih yang pesan yang biasanya saya ingat dari dulu, bahwa kita tuh punya 3 waktu, yaitu belajar, main, sama istirahat. Namun untuk organisasi ini kita nggak ngambil waktu istirahat, kita ngambilnya waktu main. Jadi main kita bukan main di Instagram atau main jalan-jalan, tapi mainnya di organisasi. Jadi hanya perubahan waktu itu yang kita pakai. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari sahabat Yezida. Mungkin dari sahabat Afifah bisa menambahkan jawaban tentang cara menyeimbangkan antara akademik dengan organisasi itu gimana sih? Oke, mungkin tadi udah panjang lebar ya oleh sahabat Yezida. Mungkin sedikit yang dari saya. Untuk menyeimbangkan, langsung to the point aja, untuk menyeimbangkan organisasi sama akademik itu sama terkait skala prioritas, itu terkait penting mendesak, tidak penting mendesak, penting tidak mendesak, kemudian tidak penting tidak mendesak. Jadi kita harus punya skala prioritas tersendiri. Kalau yang tadi saya sebutkan itu skala prioritas saya ya. Jadi ketika penting mendesak terkait perkuliahan ataupun organisasi, itu yang saya utamakan. Kemudian tidak penting mendesak itu misal liburan, itu liburan yang hanya ada waktu libur 1 hari itu aja, itu kan sebenarnya belum sebegitu penting. Tapi itu yang saya utamakan karena mungkin hanya waktu libur itu 1 hari saja yang saya punya, jadi itu yang saya utamakan. Kemudian penting tidak mendesak, selanjutnya tidak penting tidak mendesak, seperti itu. Baik, terima kasih. Wah, jawabannya sangat memuaskan semua. Mungkin lanjut pertanyaan ke sahabat Farhan. Mungkin saya bertanya tentang kalau semuanya di suatu organisasi itu kita kan juga tidak bisa memungkiri pasti mungkin ada kesalahpahaman atau miss di acara dan lain-lain. Itu kan pasti menyebabkan sebuah masalah nih. Nah, untuk dari sahabat Farhan sendiri, itu gimana sih cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi dalam organisasi kan kita juga tidak bisa menafikan bahwasanya tidak ada masalah. Pasti dalam berjalannya organisasi kita yang ada namanya miskomunikasi ataupun berbeda pendapat, terus mungkin juga dalam realita ketika kita mengadakan event itu biasanya tidak sesuai dengan apa konsepan kita. Nah, kita kembali lagi. Jadi kita harus tahu job desk dari masing-masing pengurus ataupun panitia. Ketika misal permasalahannya itu ada dalam kepanitiaan acara, ya kita komunikasi dengan acara dulu. Jangan langsung kita menyalahkan, kok kamu kayak gini. Kita harus tabayun. Dalam artian kita dalam ajaran agama Islam kan kita diajarkan untuk bertabayun. Dalam artian untuk mengetahui bagaimana benang merahnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui akar permasalahannya seperti apa, baru di situ kita bisa berdiskusi baiknya seperti apa. Jangan langsung mentang-mentang kita sebagai ketua, kamu harus nurut apa kata ketua. Tidak. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mendengarkan suara dari pengurusnya ataupun dari rakyat. Dalam artian kalau dianalogikan sebagai presiden yang terbaik adalah presiden yang bisa mendengarkan suara rakyat tanpa harus
memiliki hak egoisme diri yang selalu mungkin harus harus dikatakan iya. Kalau misal presiden kata usul seperti ini ya harus ikut presiden, tidak. Jadi harus bisa menerima pendapat sih. Terus mungkin hindarilah kalau misal dalam berorganisasi itu keras kepala. Ketika kita dalam berorganisasi memiliki sifat keras kepala yang ini bakal bisa mengakar ke berbagai, dalam artian ketika pendapat kita tidak bisa tidak bisa dilakukan oleh seseorang terus kita marah, nah ini yang akan mengakibatkan masalah yang makin menjadi berlarut-larut. Jadi dalam organisasi itu harus bisa berlatih bersabar, terus berlatih bisa menerima pendapat. Mungkin itu saja. Oh, sedikit ya, saya mau menyapa ketua atau sekjen dari Isma Farsi Nasional, sahabat Damas. Assalamualaikum sahabat Damas. Ya, halo. Assalamualaikum sahabat Farhan. Bagaimana kabarnya sahabat? Alhamdulillah sehat. Ini lagi di mana? Mungkin saya kembalikan ke moderator agar tidak ada perbincangan. Pak Damas, sahabat PMI kita, Kak? Oke, mungkin mumpung ada sahabat Damas di sini, sambil tanya juga ya ini, menurut kakak kenapa, menurut sahabat mungkin kenapa sahabat itu memilih PMII? Kan ada omek-omek yang lain kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Dwi. Sebelumnya mungkin salam silaturahmi untuk senior-senior saya. Di sini ada sahabat Farhan, sahabat Mazida, dan ada sahabat Ain dan lainnya. Nah, terkait pertanyaan kenapa teman-teman perlu kenal ya terkait PMII atau perlu berorganisasi di PMII. Sebelumnya mungkin menurut saya tidak ada ya perbedaan antara organisasi atau akademik. Karena memang sejatinya organisasi kan perkumpulan yang memiliki satu tujuan gitu. Jadi walaupun teman-teman aktif di akademik pun itu sebenarnya juga berorganisasi gitu. Nah, kenapa di sini teman-teman harus tahu terkait PMII atau kenal dengan PMII? Kalau menurut saya adalah kita tidak selamanya atau kita tidak melulu harus memahami dan menguasai terkait ilmu-ilmu keduniawian. Tapi kita perlu tahu juga terkait hal-hal agama, hal-hal akhirat. Nah, menurut saya PMII adalah suatu bentuk aktualisasi di mana terdapat perbedaan dalam persatuan. Perbedaannya adalah antara ilmu pengetahuan secara umum duniawi dan juga dengan ilmu agama, yang dimana dari keduanya bisa diintegrasikan di PMII. Dan di PMII inilah yang menjadi dasar sebenarnya teman-teman. Setelah itu nanti teman-teman mau bergerak, mau di organisasi A, B, C, D, E, F, G, atau mau mengambil profesi A sampai Z, itu yang terpenting teman-teman harus punya bekal dulu terkait bagaimana mengintegrasikan antara hal duniawi dan juga dengan hal akhirat. Jadi mungkin itu, Dwi. Masya Allah, jawabannya itu sangat menerenyuhkan saya. Mungkin lanjut dari teman-teman nih, atau dari sahabat-sahabat sendiri yang mau bertanya tentang balancing organization and with academic, silakan bertanya melalui chat ya sekarang, biar nanti bisa memilah pertanyaan-pertanyaan yang kiranya nyambung dengan materi hari ini. Mungkin apakah ada pertanyaan? Mungkin bisa langsung cek. Baik, selanjutnya mungkin dari sahabati Almazida lagi izin bertanya, menurut sahabati Almazida, gimana sih cara menumbuhkan keinginan untuk berorganisasi terus-menerus? Kan kita tahu juga pasti ada rasa titik jenuh maupun ketika di awal ada rasa zona nyaman, kita nggak mau untuk berubah menjadi lebih baik seperti itu. Mungkin bisa dijawab oleh sahabati Almazida. Oke, terima kasih. Ini suara saya bagus nggak ya? Udah. Bagus. Oke. Jadi untuk mencegah kita malas-malesan di suatu organisasi, jadi itu biasanya di awal, ini berdasarkan pengalaman selama 3 tahun ini perkuliahan dan perorganisasian, jadi selama di awal biasanya kita tuh punya rasa kepo kan terkait organisasi tertentu, jadi kita masuk
Padahal kita nggak tahu di dalamnya bagaimana cara kerjanya, bagaimana visi misi organisasi tersebut, dan bagaimana apa ya, kayak tujuan dan arah kerja dari organisasi ini. Jadi sebenarnya dari itu kita punya choice, kita punya pilihan untuk milih nih organisasi mana yang menurut kita cocok sama kita, yang passion buat kita, dan menurut kita organisasi ini pasti membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Misal kalau mau di Isma Farsi Nasional, berarti mungkin punya tujuan tersendiri di sana. Meskipun baik tujuan tersendiri baik buat kita sendiri ataupun buat jurusan atau fakultas kita, misal membanggakan, menaikkan akreditasi dan lain sebagainya. Dan yang kedua, bagaimana misal kita udah kadung tenggelam di situ. Jadi ini mungkin tips and tricks juga. Kalau saya sendiri tuh sebelumnya tetap ngasih apresiasi. Misal kalau habis mengerjakan LPJ atau proposal atau proker, tetap harus apresiasi diri. Misal minta sesuatu seperti sertifikat atau mungkin yang paling kecil lah seperti liburan sebentar. Kemudian tetap harus fokus sama diri kita. Kalau misal tujuan kita dari awal ikut ini bukan mendapat apa-apa, jadi mungkin dari awal teman-teman juga udah mendengar ya, kita ikut organisasi jangan mengharap apa-apa ke organisasi, namun kita apa yang bisa kita kasih untuk organisasi tersebut. Jadi juga diingat hal itu, dan mungkin yang buat kita nyaman dan semangat di organisasi adalah biasanya teman-temannya. Jadi hal ini teman-temannya atau timnya ini yang biasanya bisa mempengaruhi. Misal ada perbedaan pendapat, di mana perbedaan pendapat itu pasti sangat pasti sering dan pasti ada di kehidupan kita. Jadi hal toleransi maupun menghargai pendapat di sini juga sebenarnya penting untuk mencegah adanya crack atau perbedaan pemikiran antar satu sama lain, jadi lebih nyaman di organisasi. Jadi kita juga nanti di akhir nggak terlalu males-malesan ataupun nggak enak ternyata di sini, ya udah aku ngerjain seadanya aja, ya udah aku males-malesan aja. Jadi saya mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Baik, mungkin bisa ditambahkan oleh sahabati Afifah. Mungkin lagi bercengkrama dengan teman-temannya ya. Iya, tadi pertanyaannya apa, sahabat? Oke, jadi tadi pertanyaannya itu bagaimana menumbuhkan rasa semangat untuk berorganisasi. Kan kita tahu juga bahwa berorganisasi itu juga ada titik jenuh, kadang pengen menyerah, terus atau kadang kita juga berada di zona nyaman yang akhirnya menempatkan kita itu malas untuk berorganisasi yang lebih tinggi kayak gitu. Oh iya, ya baik. Kalau versi saya ya, biasanya saya itu mengambil keputusan kan kita memilih mengikuti organisasi tersebut itu keputusan kita sendiri ya. Jadi diusahakan tidak ingkar akan keputusan sendiri. Jadi kalau saya biasanya itu bukan melakukan pekerjaan yang saya cintai, tapi mencintai pekerjaan yang saya pilih, yang saya lakukan seperti itu. Jadi untuk ketika titik bosan itu pasti ada di semua yang teman-teman alami atau sahabat-sahabati alami, entah itu di akademik maupun berorganisasi, itu pasti menemukan titik kebosanan ya. Jadi kalau saya biasanya itu ada menyempatkan satu waktu untuk me time, entah itu nonton film, entah itu ke mall sendiri, itu saya pernah juga, kemudian ngopi sendiri, itu saya juga sering, itu perlu banget bagi teman-teman untuk melakukan me time untuk diri sendiri ketika teman-teman dan sahabat-sahabati mengalami suatu kejenuhan, entah itu di perkuliahan atau di organisasi, karena sejatinya meskipun ada dampak negatif maupun positif dari setiap kegiatan, insya Allah di semua kegiatan tersebut ada hikmah atau manfaat yang sahabat-sahabati terima nantinya gitu, meskipun tidak sekarang.
Oke, baik. Mungkin ini ada pertanyaan dari Muhammad Abdullah Umar. Mungkin silakan ditanyakan atau Ya Kak, baik Kak. ditujukan ke siapanya, silakan diomongkan juga. Terima kasih. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah dalam bidang apapun, dalam akademik maupun organisasi, jadi itu ketika kita ingin masuk ke situ itu ibaratnya masuk dulu baru belajar atau belajar dulu baru masuk, Kak. Jadi ketika kita sudah memahami masuk dulu lalu belajar ataupun belajar dulu lalu masuk, di situ kan mungkin ada potensi bagaimana kita untuk membalance antara yang sedang dibicarakan antara akademik dan organisasi tersebut, Kak. Jadi pertanyaannya, masuk dulu baru belajar atau belajar dulu baru masuk agar bisa membalance antara keduanya, gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari sahabat Abdu. Mungkin dari sahabat Farhan bisa menjawab dahulu. Oke, jadi pertanyaannya itu kalau misal kita masuk organisasi untuk balance antara organisasi dan akademik atau itu masuk dulu baru belajar atau belajar baru masuk. Kalau saya sendiri itu ketika kita udah mempunyai niat untuk berorganisasi, kita secara tidak langsung bisa membalancekan antara akademik ataupun dengan organisasi. Dalam artian, ketika ilmu pengetahuan kita terkait suatu organisasi, namanya kita harus belajar dulu. Kita ketika ingin mengikuti organisasi A, otomatis kita harus mengetahui dulu ini organisasi apa, latar belakangnya seperti apa. Nah, ketika itu memang balance dan kita, baru kita masuk. Namun kalau yang pertanyaan konteksnya harus balance-nya bagaimana, kalau saya ya ketika berorganisasi kita harus masuk dulu, baru bisa kita mengatur bagaimana balance antara akademik dan organisasi. Kembali lagi, sebenarnya awal untuk kita melakukan setiap hal itu adalah niat. Ketika niat kita udah tertata rapi, udah tertata pada diri kita, saya sendiri mengikuti dari maba, saya mengikuti beberapa organisasi yang mungkin itu menimbulkan banyak kesibukan. Namun saya tanamkan pada diri saya sendiri, waktu untuk berorganisasi adalah di hari weekend. Lah, otomatis hari Senin sampai Jumat itu saya harus memaksimalkan waktu belajar. Namun di hari Senin sampai Jumat juga ada beberapa slot untuk kita berorganisasi. Karena ketika kita sendiri adalah dari profesi kesehatan, yang notabene akademik adalah kesibukan inti yang akan terus tugasnya banyak, terus laporan yang banyak, ada presentasi. Nah, di sini kita harus bisa melatih balancing. Mana yang prioritas kita, mana yang bukan prioritas kita. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh sahabati Sida sama sahabati Afifah bagaimana cara mengatur waktunya. Tapi kalau dikembalikan lagi, yang berawal itu niatnya. Mungkin itu sih dari jawaban saya. Kalau memang kurang memuaskan bisa berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih dari sahabat Farhan. Mungkin bisa dilanjutkan ke sahabat Damas, mungkin bisa membantu menambahkan. Oke, terima kasih Dwi kesempatannya. Nah, jadi kalau belajar dulu atau memulai dulu ya menurut pertanyaannya tadi. Jadi kalau menurut saya sejatinya manusia kan pasti belajar terus ya. Kita nggak mungkin berhenti belajar sampai akhir hayat. Jadi kalau teman-teman atau sahabat-sahabat di sini menunggu, itu akan buang-buang waktu menurut saya. Lebih baik segera dimulai dan segera untuk mendapatkan pembelajaran yang baru. Nah, tapi perlu diperhatikan juga, kita nggak boleh ikut sesuatu itu cuma modal kosong istilahnya. Dan kita juga, kalau menurut saya ya, ketika kita berorganisasi, itu kita boleh berharap untuk mendapatkan suatu hal yang lebih. Jadi ketika teman-teman atau sahabat-sahabat di sini ikut suatu organisasi, sahabat-sahabati menurut saya berhak untuk mempertanyakan kepada diri sahabat-sahabati sendiri. Kira-kira ikut organisasi ini apa ya impact-nya buat saya?
karena itu bisa jadi pacuan buat sahabat-sahabati ikut dalam suatu organisasi. Tapi orientasi manfaat dari suatu organisasi jangan hanya dihitung dari segi uang, jangan dihitung dari segi nilai, tapi bisa dihitung dari segi pengalaman, dari segi keilmuan dan lainnya. Dan kalau saya sih berprinsip dalam organisasi, setiap saya ikut organisasi harus ada suatu peningkatan, baik itu akademik, relasi ataupun hal lainnya. Misal nih, sebelum saya terjun di Isma Farsi, nilai saya itu biasa-biasa aja lah istilahnya. Nah, setelah saya ikut Isma Farsi, nggak tahu gimana caranya, saya harus lebih mudah untuk mendapatkan nilai. Pertama itu. Yang kedua, saya harus lebih mudah dalam memahami suatu mata kuliah atau bahkan sampai ke penelitian. Walaupun mungkin saya masih terlalu dini ya untuk tugas akhir. Nah, itu boleh sahabat-sahabat ditargetkan. Ketika nanti berorganisasi, silahkan manfaatkan relasi yang ada. Nanti di sana sahabat-sahabatnya akan dapat manfaat terkait memulai penelitian lebih dulu, atau mungkin dapat peluang kerja lebih dulu, atau mungkin dapat memahami materi-materi lebih dulu. Karena kan kita juga perlu paham lah SWOT dari diri kita. Dan kita juga perlu istilahnya mawas diri. Kita melihat kampus kita atau mungkin FKI Kawin Malang itu masih terlalu baru gitu. Kita perlu perluas lagi relasi ataupun link kita sehingga kita bisa lebih tetap unggul gitu. Jadi menurut saya jawaban dari saya adalah nggak usah nunggu memulai kapan, tapi mulailah dari sekarang karena belajar itu selamanya, bukan soal waktu besok, nanti, atau kapan. Itu sih mungkin kalau dari saya, Dwi. Terima kasih. Wah, mantap, mantap. Mungkin ini ada pertanyaan untuk sahabati Afifah. Itu mungkin dari PMI sendiri, sahabati itu udah mengikuti event apa aja yang didapatkan? Manfaatnya itu apa aja kayak gitu? Ini tuh bisa dijawab, sahabati? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Event apa aja ya? Banyak sekali, karena kan saya join PMI itu mulai semester 1 insya Allah ya. Jadi kayak teman-teman sekarang yang mau ada event dalam waktu dekat seperti Mapaba, kemudian nanti ada jenjang selanjutnya yaitu PKD, kemudian saya pernah juga ikut SKP itu Sekolah Kader Putri yang diadakan oleh Kopri, yang perhimpunan kader PMI Putri ya, kemudian ada KKR, Kemah Keluarga Rajasa, kemudian ada pengabdian masyarakat seperti cek kesehatan gratis, terus kurang lebih itu sih. Jadi banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dalam mengikuti event-event yang ada di PMI ini. Berarti menurut sahabati worth it ya untuk gabung di PMI? Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini bisa dijawab oleh 4 eksekutif yang saat ini berada di layar. Nah, ini untuk pertanyaan dari sahabat Dava, Muhammad Dava. Selamat malam. Di sini saya bertanya tentang bagaimana, terutama ini terhadap sahabati Zida, untuk menanggapi logical fallacy dalam berorganisasi, karena hal tersebut menghambat progress development di DEMA. Baik, mungkin sahabat Zida bisa Oke, terima kasih. Mungkin langsung saya jawab dulu ya. Jadi untuk logical fallacy sebenarnya ini akan sering kita temukan di seluruh titik bengek kehidupan kita. Jadi logical fallacy ini kan cara kita menyesatkan pikiran orang-orang, mungkin untuk tujuan tertentu atau untuk keuntungan tertentu atau untuk keuntungan yang lainnya. Jadi untuk logical fallacy, jadi di sini kita perlu nih untuk berdiskusi, apalagi kalau logical fallacy-nya terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi untuk hal ini perlu orang yang mungkin agak waras atau bukan agak waras, maaf Bun, atau yang butuh orang yang lebih paham terkait apa yang didiskusikan dan lebih paham kalau ini sebenarnya di pengalihan isu atau logical fallacy. Jadi
untuk pengambilan keputusan mungkin bisa dibantu oleh teman-teman yang mungkin bisa bersangkutan atau teman-teman yang netral dan bisa mendapatkan hasil diskusi yang lebih baik. Terus karena ini juga menghambat progress development di DEMA, jadi hal ini memang ada ya pasti, saya tekankan lagi hal ini pasti ada baik di organisasi manapun menurut saya. Jadi, dan apabila dia menghambat, mungkin jalannya adalah kita diskusikan nih, apa yang membuat ini dihambat oleh logical fallacy tersebut. Misal dia logical fallacy-nya karena, oh DEMA sebenarnya baik kok kalau begini, sedangkan sebenarnya di dalam itu nggak ada. Jadi itu bagaimana pintar-pintar kita untuk mengembalikan logical fallacy ini ke jalan yang benar. Itu sih menurut saya. Jadi untuk progress development juga kan setiap organisasi atau setiap periode pasti punya progres sendiri-sendiri baik itu di dalamnya maupun di luarnya. Jadi menurut saya untuk dia menghambat atau tidak, setiap organisasi pasti dan akan bisa menentukan oh ini ada yang menghambat ini kalau memang dia benar-benar terjun di dalamnya. Itu sih jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari sahabat Zida. Mungkin dari sahabat Farhan ada tambahan? Ya, mungkin sedang gangguan ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan ke sahabati Afifah. Menurut sahabati Afifah itu kenapa sih kok harus gabung ke PMII gitu? Mungkin bisa dijawab sahabati? Oke, kenapa harus gabung PMII? Sepertinya ini ya uraian dari sahabat-sahabati sekalian, sahabati Almazida, sahabat Farhan, sahabat Damas juga banyak sekali kebermanfaatan yang kita dapatkan ketika kita bergabung di sini, baik itu relasi, kemudian teman diskusi, ilmu, pengalaman tentunya. Jadi saya rasa itu cukup untuk alasan bagi teman-teman di sini untuk bergabung ke PMII. Oke, baik. Terima kasih dari sahabat Afifah. Nah, ini mungkin sepertinya sahabat Farhan sudah gabung kembali. Tadi sempat error. Mungkin bisa menambahkan pertanyaan yang ditujukan oleh sahabat Dava kepada sahabat Izida. Bisa menambahkan sahabat Farhan? Oke, jadi ya ketika logical fallacy ini sebenarnya kembali lagi. Jadi suatu pemikiran atau kesimpulan yang tidak jelas itu disebabkan dengan pertama miskomunikasi. Jadi kita harus dalam berorganisasi ini harus bagaimana belajar berkomunikasi yang baik antara yang satu dengan yang lain, antara kita berkomunikasi antara personal ataupun ke masyarakat. Sehingga sebagai organisasi yang ibaratnya di PMI ini organisasi yang membawa agama Islam, kita harus juga bisa berkomunikasi yang benar dengan masyarakat, sehingga tidak bisa menimbulkan kesimpulan yang salah. Namun kembali lagi ketika suatu keputusan itu harus benar-benar ditemukan akar permasalahannya dulu. Jadi baru kita bisa mengambil suatu keputusan yang baik dan benar. Mungkin gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari sahabat Farhan. Selanjutnya mungkin dari sahabat Damas, apakah masih join? Halo, sahabat Damas? Oke, sepertinya ada gangguan.
Mungkin ini pertanyaan untuk semua dari pemateri saat ini. Apa sih alasan motivasi terbesar Kakak bisa sampai berorganisasi di detik saat ini? Jadi sampai di jabatan saat ini kan itu sangat memuaskan sekali. Motivasi terbesar Kakak itu apa aja? Mungkin bisa dijawab dari sahabati Zida. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi motivasi terbesar sampai di detik ini ya, sebenarnya bukan motivasi, mungkin karena pembawaan saya, menurut saya nih punya weakness di kalau ada pressure, saya ini gampang stres. Jadi bagaimana saya mengalihkan agar, karena menurut saya kan tadi ada 3 waktu ya, belajar, istirahat, sama bermain. Gimana saya mengalihkan hal bermain ini menjadi hal yang lebih baik atau yang lebih bermanfaat, baik bermanfaat buat saya, misal self development atau bermanfaat untuk mungkin DEMA FKIK, karena DEMA FKIK mungkin menurut saya masih ada beberapa kekurangan dari sebelum-sebelumnya. Jadi menurut saya itu yang merupakan motivasi saya. Jadi oke, kayaknya aku harus benar-benar ngerubah DEMA FKIK nih. Kayaknya aku pengen bikin DEMA FKIK gini. Jadi itu sebuah motivasi juga buat saya. Jadi selain memang saya yang butuh pengalihan pressure dari akademik aja. Menurut saya karena kalau akademik aja kan nggak benar-benar kalau fokusnya akademik aja nih kayaknya otakku bakal hangus, nggak ada pengalihan pressure di akademik. Jadi daripada kita cuman main nggak dapat apa-apa, cuman buang-buang waktu, jadi bisa dialihkan ke organisasi gitu. Cukup dari saya, mungkin bisa ditambahkan yang lain. Baik, terima kasih. Mungkin dari sahabat Afifa mungkin bisa menambahkan motivasi terkuatnya. Baik, terima kasih. Kurang lebih sama dengan sahabat Nazida tadi ya, untuk motivasi terbesar saya itu tidak ada yang cukup signifikan, karena saya berorganisasi di sini karena saya suka belajar, suka mencoba hal-hal baru, kemudian suka mencari pengalaman-pengalaman baru, karena salah satu kelemahan saya itu bidang akademik, itu karena saya tahu kelemahan saya di bidang akademik itu kurang, jadi saya mencoba di sektor lain seperti itu. Jadi ketika kita sudah bisa menganalisa suatu diri kita sendiri, kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita, kemudian mengasah kelebihan-kelebihan kita, terus mengurangi hambatan-hambatan yang bisa menghambat, bisa menghambat perjalanan kita gitu. Masih jelas kan ya Ustaz saya? Jelas sahabati. Ya, kurang lebih seperti itu sahabati Dwi. Baik, terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan dari, mohon maaf sebentar, dari Militan ini siapa ya? Ini sahabat atau sahabati? Saya kurang tahu, jadi mohon maaf kalau saya salah dalam perkataan. Ini saya anggap sahabat. Itu ada pertanyaan tentang role model dari PMI sebelumnya yang jadi acuan dari para eksekutif ini. Mungkin dari mohon maaf, dari sahabat Farhan mungkin bisa menjawab. Oke, halo cek. Suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar jelas sahabat. Oke, terima kasih. Untuk role model saya dalam ber-PMI saat ini ataupun berorganisasi, saya mengagumi salah satu sosok yang menjadi nama kita untuk klien kita, yaitu adalah Dr. Fahmi Jafar Saifuddin. Beliau adalah salah satu dokter yang pada tahun 70-an itu aktif dalam organisasi. Yang lebih spesifiknya adalah aktif dalam memperjuangkan NU. Nah, di sini role modelnya adalah
dalam beliau adalah yang di sisi lain kelahirannya kotanya dekat dengan saya, yaitu sama-sama dari berasal Jawa Tengah. Dan yang kenapa menjadi role model saya adalah Dr. Fahmi ini sangat tegas dan sangat peduli terhadap NU. Hingga dia bisa menjadikan NU dalam dunia kedokteran pada saat itu menjadi salah satu tokoh besar di NU yang background-nya itu dari kesehatan. Karena biasanya kalau mahasiswa kedokteran ataupun profesi kesehatan itu cenderung malas dalam memperjuangkan suatu organisasi. Lah, kenapa saya berkaca dengan Dr. Fahmi? Ya ini, walaupun perkuliahannya sebagai dokter, dia tetap semangat untuk memperjuangkan NU yang menyebarkan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Mungkin seperti itu. Halo? Apakah jawaban saya tadi terdengar ya? Terdengar, sahabat. Oke, mohon maaf. Takut sinyalnya hilang soalnya. Iya, baik. Terima kasih, sahabat Farhan. Mungkin ini ada pertanyaan untuk sahabat Ivida. Apa sih pengaruh untuk kehidupan sahabati? Impact dari PMI itu apa kayak gitu? Apa bisa dipahami, sahabati? Maaf, ini tadi Zida atau Viva? Saya salah ngomong ya. Zida, sahabati Zida. Impact mungkin apa sih kayak kelebihan apa yang akhirnya berdampak ke kehidupan seperti itu. Mungkin apakah jadi lebih berani untuk aspirasi atau bagaimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya kita belum berhasil berorganisasi kalau belum punya impact yang kita rasakan. Jadi banyak impact yang kita rasakan apalagi di PMII. Dan berorganisasi itu menurut saya pribadi karena saya sudah mungkin ikut beberapa macam organisasi yang beda haluan. Jadi seperti PMI kan lebih ke keislaman dan sebagainya. Jadi salah satunya yang paling penting adalah bagaimana kita punya soft skill yang kita nggak dapat di akademik. Misal soft skill buat berpendapat, berani berpendapat, public speaking, dan lain sebagainya. Dan apakah hal itu akan didapatkan di seluruh organisasi yang tersedia? Saya bisa jawab enggak, karena kita di organisasi yang lain itu pasti punya beda haluan, dia pasti punya beda yang dikembangkan juga. Dan salah satunya kalau di PMI untuk impact saya sendiri di sini untuk public speaking saya itu lumayan berkembang di PMI. Jadi mungkin pada saat mapaba atau PKD silahkan bisa teman-teman manfaatkan sebaik mungkin agar soft skill-nya nyampe ke teman-teman, jadi ke sahabat-sahabat maaf. Jadi kalau impact-nya sudah bisa didapat dan dirasakan, mungkin bisa disalurkan dan dimanfaatkan ke masyarakat atau ke teman-teman yang lain. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih dari sahabati Zida. Mungkin dari sahabat-sahabati yang ingin bertanya, apakah ada pertanyaan lagi atau sudah dicukupkan? Oke, baik. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan telah usainya dari talk show malam ini. Jadi malam ini terima kasih juga saya atas nama Dwi Utami sebagai MC atau moderator, izin mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa foto bareng dahulu ini semua. Dan saya juga terima kasih sekali terhadap sahabati, terutama sahabat Farhan, sahabati Sida, dan sahabati Afifah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada sesi foto? Ada sahabat Farhan.
mungkin Ajwat bisa langsung ambil alih sebagai Baik, saya pimpin untuk sesi foto ya. Maaf banget nih. Mungkin bisa on cam terlebih dahulu untuk sesi foto. Oke, sudah siap semuanya? Oke, slide pertama ya, full foto. 3, 2, 1. Oke, lanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah. Sama-sama. Baik, terima kasih. Mungkin bisa leave Zoom. Oke, selamat bergabung.